Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa yang saya banggakan, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah meski dengan cara daring, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam MPLS kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembinaan mental agama di sekolah. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Husna Sabila sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Cilacap. Ada yang tahu nggak mental itu apa? Nah, mental itu sendiri adalah watak atau kepribadian diri kita. Jadi, hanya kita yang bisa mengarahkan watak dan kepribadian kita itu ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang ada. Dan juga sesuai dengan tujuan hidup kita. Jadi, kalau tujuan hidup kita adalah menjadi pribadi yang baik, maka untuk mencapai tujuan hidup kita harus mengiringi dengan tingkah-tingkah dan sikap-sikap yang baik. Tapi berbeda lagi, jika tujuan hidup kita adalah menjadi pribadi yang tidak baik, maka untuk mencapai itu pasti kita hanya bisa memunculkan sifat-sifat yang tidak baik dan pribadi-pribadi ataupun watak yang tidak baik. Nah, selain itu, pengertian dari pembinaan mental agama adalah usaha atau suatu kegiatan ataupun suatu cara dengan cara misal memberi himbauan, memberi bantuan, memberi bimbingan, memberi nasihat tentang ajaran-ajaran agama kepada seseorang untuk membentuk, untuk memelihara, untuk meningkatkan kondisi mental spiritual orang itu menjadi sadar dan bersedia mengamalkan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka bisa memperoleh keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, di dalam agama kita sendiri, kita mengenal yang namanya dua istilah. Yang pertama adalah hablum minallah, yakni hubungan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah hablum minannas, yakni hubungan kita kepada sesama manusia, kepada teman, kepada saudara, kepada masyarakat sekitar. Dan karena di sini adalah pembinaan mental di sekolah, berarti hablum minannas kita adalah kepada teman sesama di kelas maupun kepada guru dan karyawan di sekolah. Setelah kita tahu pengertian tentang pembinaan mental agama dalam hal ini di sekolah, pasti kita penasaran kan, apa sih tujuan dari pembinaan mental itu sendiri? Nah, tujuannya itu adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada visi misi di bab sebelumnya. Ada yang masih ingat? Visi dari sekolah kita adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, berwirausaha, dan berwawasan lingkungan. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan kita mempelajari pembinaan mental agama, selain yang tertuang di dalam visi sekolah, yakni untuk menciptakan siswa yang berperilaku sesuai ajaran agamanya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian, tentang tujuan, agar lebih paham nih, kita belajar tentang contoh-contoh perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang pertama, berkata kasar ataupun mengumpat. Nah, dengan kita berkata kasar, entah itu kepada teman, kepada saudara kita sendiri, kepada kakak kelas, kepada adik kelas, adik tingkat kita, atau kepada guru bahkan, nah, kita sudah menampakkan bahwa pribadi kita itu sudah tidak baik. Kita menampakkan pribadi kita itu jelek, menjadi pribadi yang jelek. Jadi, semarah apapun, seemosi apapun, jangan sampai kita berkata. Bahkan Nabi sampai memberikan
peringatan kepada orang-orang yang lisannya kotor, seakan-akan Nabi itu berkata, berhati-hatilah, jangan sampai Anda menjadi orang yang berakhlak buruk dengan menjadikan lisan Anda kotor dan jorok. Oleh karena itu, Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia akibat takut akan keburukan. Contoh yang kedua adalah berkelahi. Nah, seemosi apapun, semarah apapun, jangan sampai kita berkelahi dengan teman kita sendiri. Jadi ketika kita berkelahi, ketika kita tidak bisa sabar, maka kita secara otomatis juga merusak hubungan kita kepada manusia lainnya, dalam hal ini teman-teman kita sendiri. Jika kita menghadapi suasana ataupun situasi yang mengakibatkan perselisihan, maka ada langkahnya. Langkahnya adalah bertabayun. Tabayun itu artinya adalah mencari akar permasalahan sampai ke akar-akarnya. Jadi, ketika kita sudah mencari apa yang salah, kita menemukan akar masalahnya, diharapkan bisa meminimalisir dari berkelahi dan berselisih. Yang ketiga adalah menyontek. Perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bisa kita temui di sekitar kita adalah menyontek. Itu bisa kita lihat dari saat kita ulangan, entah itu ulangan harian, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas. Nah, sebisa mungkin kita tidak menyontek. Yang keempat adalah bolos sekolah. Itu salah satu dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang terakhir adalah meninggalkan KBM atau kegiatan belajar mengajar tanpa seizin dari guru, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian, tentang tujuan, dan contoh-contoh dari perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan ajaran agama, di sini ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk pembinaan mental yang ada di SMP Negeri 8 Cilacap. Yang pertama adalah siswa wajib mengucapkan salam kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada teman sesamanya ketika bertemu. Itu wajib. Ketika bertemu, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Nah, itu sebagai pembinaan mental yang sangat amat dasar dan paling sering kita lakukan, tetapi paling sering juga kita lupakan. Yang kedua, siswa wajib berdoa saat memulai pelajaran ataupun mengakhiri pelajaran. Jadi sebelum kita belajar ada sesi berdoa, setelah kita belajar dan akan pulang ada sesi berdoa. Kemudian setiap hari siswa diwajibkan untuk beribadah secara bersamaan atau sholat berjamaah secara bergiliran di musola sekolah. Itu bagi yang muslim, dan berdoa bersama bagi yang non-muslim. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan disiplin ibadah dan memperdalam rasa kebersamaan kita. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuknya adalah wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian, siswa diwajibkan menciptakan suasana yang aman, bersih, sehat, indah, tertib, dan rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah. Kemudian, selanjutnya, siswa diwajibkan menghindari rasa dan sikap bermusuhan. Nah, itu secara gambaran secara umum. Nah, sekarang Ibu paparkan beberapa kegiatan pembinaan agamaan. Ada diantaranya adalah kegiatan mingguan. Yang pertama, ada latihan tilawah dan murotal Al-Quran setiap hari Senin. Yang kedua adalah hafalan surat-surat pendek Al-Quran. Yang ketiga adalah hafalan Asmaul Husna. Yang keempat adalah pengumpulan infak sodaqoh yang dilakukan setiap hari Jumat. Untuk kegiatan keagamaan tahunan
adalah perayaan hari besar keagamaan seperti doa akhir tahun dan awal tahun, istighosah, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, dan bakti sosial. Untuk bisa diketahui juga anak-anak, selama Ramadan akan dilaksanakan pesantren Ramadan. Nah, pesantren Ramadan ini dilaksanakan selama sebulan penuh, selama Ramadan berlangsung. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini tentang pembinaan mental. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dan pemaparan yang singkat ini, silahkan kalian bisa mengerjakan tugas MPLS pada kesempatan kali ini. Nah, tugasnya ini apa? Tugasnya adalah merangkum apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, kemudian bisa diketik ataupun ditulis di buku. Nah, nanti tugasnya akan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru Panitia MPLS. Sekian, jika ada kekurangan Ibu memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.